Jadi tuh, maybe tahun ini udah tahun ke-23 aku bekerja, tapi setelah lulus, tapi sebelum itu saya juga sempat bekerja, part-time lah ya. Mungkin kalau misalnya diceritain sedikit flashback, kalau anak SMA biasanya itu pikirannya pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen misalnya masuk tentara gitu. Nah, saya tuh memang sudah merasa bahwa communication itu is my forte gitu ya. Waktu itu belum terlalu populer communication dan universitas yang punya fakultas ilmu komunikasi hanya ada di Pajajaran University. Nah, saya tuh udah mulai dari kelas 1 SMA tuh udah doing some research juga dan ketika orang-orang mungkin ambisiusnya pengen masuk IPA, waktu itu kan adanya IPA IPS, saya pengennya masuk sosial gitu. Dan I'm very active misalnya untuk ikut organisasi OSIS ya waktu itu di bagian kehumasan. Itu emang udah pengen banget kayak begitu. I read a book about communication as well. Jadi setelah lulus SMA, jadi my mission itu emang pokoknya waktu saya ambil mata pelajaran saya mau masuk komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi kalau misalnya di UMPTN itu zaman saya dulu pilihan nomor 1 Mozabit, ITB atau UI kan. Saya malahan milihnya Unpad dulu gitu baru UI. Dan ya alhamdulillah saya kepilih di UMPTN dan mulai belajar juga communication juga secara science gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang saya inginkan juga ya, it's part of my plan. Jadi I remember waktu pertama kali saya lulus itu saya kan langsung kerja yang direkrut, fresh graduater direkrut di sebuah organisasi besar ya, di sebuah organisasi besar dan saya bekerja dan saya langsung jadi managerial level. Terus saya you go here, you go there, pergi ke luar negeri, keluar kota gini-gini. But I don't know the essence sebenarnya nih kerja di public relation, waktu itu namanya public relation tuh kayak gimana sih? Dan I push myself untuk kerja di PR agency yang dimana saya belajar banyak sekali hal bagaimana memulai mengelola sebuah komunikasi buat brand, buat CSR, buat corporate communication, issue handling, reputation management. Dan di situ saya ingat salah satu mentor saya is really tough mentor, say that kamu tuh kalau misalnya kerja di dunia komunikasi, kamu harus bisa lihat helicopter view. Makin banyak kamu punya pengalaman, makin bisa kamu dapatkan strategic direction buat sebuah perusahaan. Karena buat saya ketika itu mulai dari account eksekutif, habis itu terus jadi manager sampai account director dan bisa memanage the whole account department gitu. Nah, waktu bikin strategi komunikasi itu kan kita harus banyak dapat pengalaman-pengalaman ya. Jadi buat saya senang banget karena di-expose dengan banyak klien waktu itu ya. Ada yang klien dari industri B2B, B2C, challenging, FMCG, sampai converting NGO misalnya. Nah, ketika setelah saya selesai nih ya, udah jadi seorang pimpinan di sana, saya masih merasa belum enough gitu. Dan akhirnya saya memutuskan naturally anak muda ya waktu itu saya pindah ke client side. Nah buat saya mindset dari mentor saya itu benar gitu. Jadi ketika kita harus menjadi seorang communication strategist, kita tuh harus bisa melihat dari helicopter view. Selain itu tentunya karena saya seorang perempuan, saya memiliki journey yang dijalani oleh seorang perempuan ya. Dari single, terus kemudian saya punya pasangan, terus kemudian saya punya anak. Salah satunya kenapa saya juga berpindah-pindah, selain saya pengen belajar terus, saya juga mengadjust itu dengan ritme kehidupan personal saya sebagai seorang wanita dan seorang ibu.
Iya, iya. Eee, jadi kisahnya very personal, nggak apa-apa ya. Jadi, rumah saya ini di seberang kantor. Jadi setiap saya, keluar rumah, mau nggak mau saya ngelewatin sini dari saya kecil, dan saya selalu ngelihat logo Nestle yang di atas dulu, yang sarang burung. Dan di supermarket saya juga selalu ngelihat logo itu, dan saya juga mengkonsumsi produk-produk Nestle secara reguler setiap hari. Nah, memang salah satu my desire is also to work with Nestle ya, in a long term gitu, setelah saya tentunya belajar banyak. Nah, alasan saya, untuk masuk Nestle pertama tentunya adjusting my, forte as a mom. Saya ngerasa Nestle ini adalah perusahaan yang sangat family friendly, dan bahkan sebagai darah dan nadinya Nestle itu adalah emang untuk mensupport family. Dan menjadi seorang leadership di perusahaan yang kita sangat believe that the product is really good, itu adalah menurut saya keharusan ya. Saya sangat percaya sekali produk-produk Nestle ini produk yang luar biasa waktu diproduksinya dengan good manufacturing, dan kemudian safety-nya sangat difikirkan, marketingnya juga very wow, tremendous, dan juga bagaimana kita menjadi perusahaan yang sangat humanis.